إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وليس بكراج وفيه نصوص وكلام منثور. Bab Salat sunnah. Pembahasan ini sedikit sehingga tidak ada dalam biografi beliau Imam Syafi'i, dan di dalamnya ada beberapa nas dan ucapan yang tersebar, sehingga bab tentang salat tatawwu, salat sunnah ini sebenarnya setelah selesai membahas salat fardu, tetapi diselipkan karena memang pembahasannya ringkas dan hanya menyinggung beberapa hal yang diperselisihkan, khususnya oleh Imam Syafi'i dan guru beliau, salah satu guru beliau yaitu Imam Malik rahimahullah. Fa min dzalika ikhtilafu Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan di antara itu adalah perbedaan Ali, yakni hadis riwayat, dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Yang pertama, akhbarana Ibnu Mahdiyin an Sufyan an Abi Ishaq an Asim an Aliyin. Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Asim, dari Ali. Ia berkata, yakni Ali berkata, radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli dubura kulli salatin rak'ataini. Beliau selalu salat. Yusalli ini kata kerja yang kita sebut dengan bentuk mudhari'. Salah satu faidah ketika kita menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab dalam bentuk mudhari' atau present dalam bahasa Inggris, itu untuk mudawamah atau selalu. Sehingga di sini dimaknai yusalli dubura kulli salatin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di setiap akhir setiap salat rak'ataini, 2 rakaat. Illal asra was subha, kecuali setelah asar dan setelah subuh. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini kemudian qala Syafi'i, dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa hadza, dan riwayat ini yukhaliful hadisal awwala, menyelisihi hadis yang pertama, yakni alladzi rawahu qabla hadza, yakni yang diriwayatkan oleh Ali sendiri sebelum ini, dari Ali juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ba'dal asri, janganlah kalian salat setelah asar. Dari sini saja sudah
sepakat sudah sama dengan yang pertama tadi. Tetapi ada pengecualian, illa an tusallu wasyamsu murtafi'atun. Kecuali kalian sholat sedangkan matahari masih tinggi. Sedangkan matahari belum menguning dan belum siap-siap tenggelam. Wa sanadhkuru hadza bitamamihi, kata beliau, kami akan sebutkan ini secara sempurna, secara keseluruhan, fi babis sa'at allati tukrahu fiha shalah, dalam bab nanti, bab yang ke 77, yaitu yang membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya sholat. Jadi di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan bahwa boleh seseorang itu sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh. Dan riwayat yang menyatakan bahwa janganlah kalian sholat setelah asar kecuali kalian sholat dalam kondisi matahari masih tinggi, artinya masih bersinar terang, tidak dalam kondisi hampir tenggelam. Ini hadis derajatnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dengan sanad yang hasan. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Sehingga memang kalau kita baca literatur fikih para ulama, memang terjadi perselisihan, boleh tidak seseorang setelah selesai sholat asar, kemudian dia sholat sunnah. Tidak disebutkan ini ba'diyah asar, tidak. Jumhurul ulama sepakat, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi, bahwa jumhur mayoritas para ulama menghukuminya terlarang. Terlarang di sini maksudnya adalah makruh. Sholat apapun setelah sholat subuh dan sholat asar. Kecuali sholat-sholat khusus yang memiliki sebab. Contohnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada larangan waktu melaksanakannya. Karena hadisnya umum. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Hadis ini mengkhususkan larangan secara umum bahwa Nabi melarang sholat setelah asar dan setelah subuh. Contoh lagi adalah sholat jenazah. Sholat jenazah juga sholat yang disebut memiliki sebab khusus dan tidak terikat waktu larangan. Kecuali di waktu-waktu yang memang secara khusus Nabi menyebutkan larangan untuk menyolati sholat jenazah atau menguburkannya. Yaitu ketika matahari pas di tengah-tengah atau ketika matahari tenggelam. Kemudian sholat ketika seseorang lupa, ingatnya setelah sholat asar misalnya, maka boleh dia waktu itu sholat langsung. Karena Nabi menyampaikan bahwa man nasiya an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa dari satu sholat, maka hendaknya dia mengqadha'nya di saat dia ingat. Kapanpun itu. Maka waktu-waktu terlarang tidak menjadi masalah. Nah, adapun hadis yang
tadi diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bersumber dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Abu Dawud, bahwa ketika matahari itu masih terang, maka boleh, ini dipahami oleh jumhurul ulama, bahwa itu pada kasus-kasus tertentu. Apalagi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu memang kalau sholat, maka beliau mengajekkan sholat itu dan tidak meninggalkannya. Ummu Salamah pernah mendapati Nabi itu sholat setelah asar. Kemudian Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menceritakan bahwa tadi ketika Nabi selesai sholat duhur, hendak ba'diyah duhur dicegat oleh seseorang. Seorang wanita yang sudah sepuh. Kemudian bertanya beberapa masalah agama, banyak hal yang ditanyakan, sampai ternyata asar masuk. Maka kemudian Nabi mengqadha ba'diyah duhur itu menjadi setelah asar. Dan karena Nabi memang sudah menetapkan atau mengajekkan apa yang beliau pernah sholati seperti ba'diyah duhur tadi, kalaupun sampai terluput maka beliau akhirnya mengganti di waktu yang lain, dan itu dilakukan Nabi setelah asar. Sehingga kesimpulannya dalam masalah sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh ini, prinsipnya mayoritas ulama menghukumi makruh, kecuali sholat yang ada sebabnya. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, maka beliau dengan hadis Ali tadi, dan ini sama juga dengan pendapat beberapa sahabat yang lain, maka beliau tidak mengapa seseorang sholat setelah sholat asar selama matahari masih tinggi. Artinya tidak sampai menguning kemudian sampai tenggelam. Karena di situ waktu yang memang secara khusus terlarang. Nah, namun karena yang dipegang mayoritas ulama itu memakruhkannya, sehingga untuk mempraktikkan seperti ini kita juga harus melihat kondisinya. Jadi Imam Syafi'i sendiri beliau membolehkan untuk sholat setelah asar kecuali jika matahari itu sudah menguning dan akan tenggelam. Kemudian wa min dalika, dan di antara juga yang terjadi perselisihan antara hadis Ali dan Ibnu Mas'ud adalah dalam masalah sholat sunnah Jumat. Sholat Jumat di sini sunnah maksudnya ba'diyah Jumat. Kalau qabliyah Jumat, ini maka para ulama ya, mayoritas kalau disebut qabliyah maka tidak dinamakan qabliyah. Dan mereka menyebut dengan sholat sunnah mutlak. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang ketika masuk ke masjid kemudian menunggu khatib naik mimbar, maka beliau sholat 2 rakaat tanpa ditentukan berapa jumlah rakaatnya. Ketika imam itu khatib naik mimbar, maka beliau menyudahi sholat tersebut, maka disimpulkan itu sebagai sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah qabliyah, ini maka sebagian ulama memandang sebagai sebuah salah paham saja. Karena dianggap bahwa Jumat itu seperti sholat duhur yang ada qabliyahnya. Sehingga setelah adzan maka kemudian mereka sholat 2 rakaat. Baru kemudian mendengarkan khutbah.
Ada buku tipis, judulnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu berdalil bahwa qobliyah Jumat itu berdasarkan hadis baina kulli adzanaini salatun. Di antara setiap dua adzan itu ada salat. Hadisnya benar, sahih. Tetapi dipahami para ulama tidak dua adzan dalam salat Jumat. Karena adzan di situ maksudnya adalah adzan dan iqamah. Pokoknya antara adzan dan iqamah mesti ono salat sunnah. Contoh misalnya adzan maghrib. Jeda antara adzan maghrib dengan iqamah maka ada salat sunnahnya. Entah itu muakkad atau ghairu muakkadah. Kalau yang sebelum maghrib, para ulama menyimpulkan ghairu muakkadah. Yang tidak dikuatkan karena Nabi SAW tidak asbatah, tidak mengajekan itu. Tapi memang ada anjuran. Nabi menyampaikan, sallu qoblal maghrib, sallu rakaataini qoblal maghrib, sampai mengatakan 3 kali. Dan di akhir pernyataan beliau menyampaikan, liman sya'a, bagi orang yang kepingin monggo salat qobliyah maghrib. Karahiyata ayyatakhidhahan nasu sunnatan, karena beliau tidak suka kalau sampai itu dijadikan sebagai sunnah yang rawatib, yang ajek. Sehingga disimpulkan oleh para ulama itu termasuk bagian dari salat rawatib yang ghairu muakkadah. Intinya bahwa ketika Nabi menyampaikan pokoknya antara adzan dan iqamah itu selalu ada salat sunnah. Itu maksud pada dua adzan. Adzan itu artinya pengumuman. Iqamah juga masuk makna pengumuman. Bukan dua adzan pada salat Jumat sebenarnya maksudnya itu. Ya. Maka dalam hal ini, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, saya sendiri memilih bahwa tidak ada qobliyah Jumat. Kalaupun mau menunggu imam atau khotib naik mimbar, maka sholat 2 rakaat terus sampai ketika khotib naik mimbar, maka berhenti dan mendengarkan khutbah. Dan itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah, adapun di sini yang beliau bahas Imam Syafi'i adalah ba'diyahnya. Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Syafi'i. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, beliau berkata, qala Ibnu Mahdiyin an Sufyan an Abi Husainin. Ibnu Mahdi mengatakan dari Sufyan dari Abu Husain dari Abu Abdurrahman anna Aliyan qala, bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, man kana musalliyan ba'dal jumu'ah, barang siapa yang salat setelah Jumat, fal yusalli ba'daha 6 raka'atin, maka hendaknya dia salat 6 rakaat. Dan riwayat ini sahih. Riwayat bersumber dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali mengatakan barang siapa yang salat setelah Jumat maka hendaknya dia salat 6 rakaat. Walasna wala iyahum naqulu bihadza. Kata Imam Syafi'i, dan kami, kata Ibnu Mahdi, dan kami tidak pula mereka berpendapat dengan ini. Adapun kami berpendapat bahwa ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Bahwa ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Sehingga Imam Syafi'i sendiri cenderung bahwa seseorang yang hendak ba'diyah Jumat maka dia hendaknya salat 4 rakaat. Karena beliau berpegang dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau riwayat Ali tadi 6 rakaat. Kalau Ibnu Mas'ud 4 rakaat. Imam Syafi'i berpegang pada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mentarjih yang memang 4 rakaat itu kalau dilakukan di masjid. Kalau dilakukan di rumah maka 2 rakaat. Dan ini dikuatkan pula oleh murid beliau Ibnu Qayyim
dalam Zadul Ma'ad. Jadi ba'diyah Jumat ini kalau mau ada yang 6 rakaat monggo, berarti itu riwayat dari Ali. Kalau yang 4 rakaat monggo, maka itu riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau mau dipilah 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, maka ini yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa min dzalika fi ikhtilafi Malikin wa Syafi'i. Dan di antara itu juga adanya perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Adanya perbedaan antara Imam Malik sebagai guru beliau dan juga Imam Syafi'i dalam bab al-qiraah fil aidain wal jumu'ah. Tentang bab bacaan imam dalam salat Idul Fitri, Idul Adha dan juga salat Jumat. Raddan ala man qala la nubali bi ayyi suratin qara'a. Sebagai bantahan atas orang yang berpendapat bahwa dia tidak peduli surat apapun yang dibaca pada salat Id maupun salat Jumat. Artinya Imam Syafi'i itu menganjurkan bahwa di dalam salat Id maupun salat Jumat maka ada surat-surat tertentu yang menjadi sunnah untuk dibaca oleh imam ketika mengimami salat Id maupun salat Jumat. Ya sebagaimana dalam riwayat yang ada bahwa Nabi SAW sering beliau ketika mengimami salat Id maupun salat Jumat, maka diantaranya yang beliau baca adalah surat Al-A'la di rakaat pertama dan juga surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan ya tidak peduli apapun surat yang dibaca. Ya, secara umum memang ya, karena salat itu yang penting membaca surat dan itu juga hukumnya sunnah. Tetapi dalam momen-momen tertentu, dalam salat-salat tertentu, maka Nabi SAW itu memiliki kebiasaan-kebiasaan surat yang biasa beliau baca. Ada risalah khusus tentang kebiasaan-kebiasaan surat yang dibaca oleh Nabi. Ya. Dan itu lumayan tebal kitabnya. Jadi menceritakan pengamatan dan pendengaran para sahabat dalam meniteni, ya, dalam mengingat, oh Nabi itu kalau maghrib itu sering surat ini. Oh kalau sholat isya sering surat ini. Oh kalau beliau misalnya pulang dari safar, maka beliau yang sering dibaca surat ini. Dan itu dihimpun, dikumpulkan oleh para ulama. Sehingga seperti Imam Syafi'i ini melihat apa yang dilakukan Nabi bahwa itu bagian dari sunnah, maka dalam momen-momen tertentu apa yang dilakukan oleh Nabi itu juga menjadi kesunnahan yang patut untuk dicontoh, dipraktikkan. Qala Syafi'i rahimahullah, awara'aitum idza stahbabna rak'atai al-fajri wal witri wa rak'ataini badal maghrib law qala qailun la ubali an la af'ala min hadza syai'an hal al-hujja alaihi. Tidakkah kalian atau Anda melihat apabila kami menganjurkan, menyunahkan 2 rakaat subuh, artinya kuliah subuh, dan witir, serta 2 rakaat setelah maghrib. Seandainya ada orang yang berkata, aku tidak peduli untuk tidak melakukan ini sesuatu pun. Hal hujjah alaihi, apakah hujjah atau bantahan kepadanya, illa an yakula qaulukum la ubali jahalatun wa tarkun lisunnah. Ketidakpedulian Anda, ya tadi wis gak peduli, yang penting moco, yang penting ini, itu termasuk jahalah. Artinya ya ketidaktahuan, wa tarkun lisunnah, dan meninggalkan sunnah.
yang bagi antastahibbu, maka selayaknya Anda juga menganjurkan masana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli halin, dalam setiap kondisi. Wa min dzalika fi ma yata'allaqu bil witri. Dan di antara hal itu adalah apa yang berhubungan dengan witir. Wa qad dzakarahu fi abwabin minha fi ikhtilafi Malikin wasyafi'i. Dan beliau telah menyebutkan dalam beberapa bab di antaranya tentang perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallah tentang masalah khusus witir ini. Contoh dalam bab berikutnya. Babu maja'a fil witri bi raka'atin wahidah. Bab apa yang datang, adanya riwayat yang datang tentang witir dengan 1 rakaat saja. Ini sudah membahas atau nyepil tentang masalah witir. Cuman di sini dalam bab 75 itu Imam Syafi'i benar-benar berhujjah dan memegang bolehnya witir hanya 1 rakaat tanpa didahului oleh sholat apapun. Akhbarana Ar-Rabi qala sa'altu Syafi'iyah. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami. Ar-Rabi ini ya selalu kita sebut karena memang murid Imam Syafi'i yang menghimpun pendapat beliau dalam Al-Um ini. Ia berkata, aku bertanya kepada Syafi'i anil witri, tentang witir. Ayajuzu an yutirar rajulu, bolehkah seseorang sholat witir biwahidatin, dengan hanya 1 rakaat saja, laisa qablaha syai'un, yang tidak ada sebelumnya sholat satupun. Jadi misalnya seseorang mau sholat witir sebelum tidur, mungkin dia lakukan setelah isya, setelah sholat isya. Jadi setelah ba'diyah isya, lalu kemudian dia tutup hanya dengan 1 rakaat. Atau dia bangun, ketika bangun, maka dia sholat hanya 1 rakaat saja. Apa jawab beliau? Faqala na'am. Iya, boleh. Walladhi akhtaru, yang aku pilih, an salli asra raka'atin. Boleh-boleh saja seseorang sholat hanya 1 rakaat saja, tanpa didahului sholat yang lain sebelumnya. Dan yang aku pilih memang an salli asra raka'atin, sholatlah 10 rakaat, summa autir biwahidatin, kemudian witirlah dengan 1 rakaat, ganjilkanlah dengan 1 rakaat. Fakultu li Syafi'i, lalu aku sampaikan kepada Imam Syafi'i, famal hujjah fi annal witra yajuju biwahidatin, apa dalilnya, apa hujjahnya bahwa witir itu boleh hanya 1 rakaat. Faqala, maka beliau menjawab, al hujjah fihi as-sunnah wal asar. Dalilnya, hujjahnya adalah as-sunnah dan juga asar sahabat. Yang pertama, akhbarana Malik an-Nafi. Ini dalil yang pertama dari as-sunnah. Wa Abdullah bin Dinar an ibni Umar. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Maksudnya 2 salam, 2 salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, maka apabila salah seorang di antara kalian itu khawatir kedahuluan subuh, shalla raka'atan wahidatan, maka salat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, sudah mewitirkan, mengganjilkan baginya apa yang sudah dia solati. Artinya
dengan 1 rakaat saja sudah mewitirkan atau mengganjirkan sholat yang dia sholati sebelumnya. Sehingga dalil ini dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai hujjah bolehnya seseorang yang hanya sholat 1 rakaat saja. Karena tadi Nabi mengatakan fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan. Tutiru, dan itu sudah masuk disebut dengan witir. Dalil yang kedua, akhbarana Malik an Abi Syihab an Urwah an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 11 rakaat. Yutiru minha, beliau mewitirkan darinya biwahidatin dengan 1 rakaat. Kemudian dalil dari sahabat asar. Akhbarana Malik an Ibni Syihab an Sa'd bin Abi Waqqas. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana yutiru bi raka'atin. Sa'ad bin Abi Waqqas itu witir 1 rakaat saja. Asar yang kedua yaitu asar dari Ibnu Umar. Kana yusallimu minar rak'ati war rak'ataini minal witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Bahwa Ibnu Umar beliau salam dari 1 rakaat dan 2 rakaat dari bagian witir sampai kemudian beliau memerintahkan sebagian keperluan beliau. Ya, artinya beliau 2+1 Ibnu Umar. Kemudian Imam Syafi'i juga menceritakan wa kana Utsman, adalah Utsman bin Affan, yuhyil laila bi rak'atin. Beliau itu kalau sholat malam cuma 1 rakaat tapi khatam Quran. Utsman bin Affan ini sholatnya mek sarakaat tahajudnya, tapi sarakaat itu menghatamkan Quran. Wahia witruhu, dan ia ya witirnya. Wa autara Muawiyah. Muawiyah juga berwitir biwahidatin dengan 1 rakaat. Faqala Ibnu Abbas asobah. Maka Ibnu Abbas menyampaikan asobah. Sudah pas, benar. Fakultu li Syafi'i. Lalu aku sampaikan kepada Imam Syafi'i. Ini Ar-Rabi ini. Fa inna naquluna nuhibbu li ahadin an yutira bi aqalla min salasin. Kami Imam Syafi'i berpendapat bahwa kami tidak menyukai seseorang berwitir kurang dari 3 rakaat. Wa yusallimu minar rak'ataini war rak'ati minal witri. Dan salam dari 2 rakaat. Warrok'ati minal witri, dan 1 rakaat bagian dari witir. Artinya Ar-Rabi ini sendiri menyampaikan bahwa ya, walaupun antara guru dengan murid, tapi kadang memang biasa terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ini mungkin menukil dari Imam Malik bahwa kalau mau witir ya jangan dipedot. Yang 3, 2 ditambah 1, sekalian langsung. Gitu. Nah, mendengar pernyataan seperti itu, maka Imam Syafi'i menjawab, lastu a'rifu lima taquluna wajhan. Aku tidak mengetahui satu sisi pun dari apa yang kalian ucapkan. Wallahul musta'anu in kuntum dhahabtum ila annakum. Jika kalian berpendapat bahwasanya kalian membenci an yusalliya rak'atan munfaridatan, salat 1 rakaat tersendiri. Fa antum idza shalla rak'ataini qablaha. Maka kalian jika salat 2 rakaat sebelumnya, summa salama, kemudian salam, ta'murunahu bi ifradir rak'ah. Maka kalian
akan memerintahkan untuk sholat 1 rakaat lagi. Sehingga kata Imam Syafi'i, tidak masalah. Seseorang sholat menutup sholat malamnya dengan ganjil itu ya dengan 1 rakaat tersendiri. Tidak harus 3. Maka disinilah kita sudah mengetahui bahwa dalam masalah menutup sholat dengan ganjil itu teknisnya ada beberapa dan berdasarkan beberapa riwayat. Bahkan Nabi itu sholat ya dengan 9 rakaat yang beliau tidak ada duduk tahiyat awalnya. Sehingga salam di rakaat ke-9, kemudian sholat 2 rakaat lagi dengan duduk. Sehingga tetap jumlahnya ganjil. Karena witir itu maknanya adalah ganjil. Begitu pula Nabi pernah sholat 5 rakaat. Beliau tidak duduk dan tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir dari 5 rakaat itu. Maka sehingga ketika ada yang misalnya yang banyak kita saksikan orang sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Ya. 2 kemudian plus 1, 2 rakaat salam kemudian 1. Ya. Maka tidak masalah. Atau memang langsung 3. Ibnu Qayyim memang gondeli yang 3 langsung. Nah, beliau menyampaikan banyak alasan. Ya kalau nanti 2 plus 1 mirip sholat maghrib. Tapi juga tidak mirip, tidak sama. Karena maghrib itu tahiyat awal, tidak ada salamnya. Ya. Yang penting dalam sholat witir itu jumlah seluruhnya adalah ganjil. Makanya Nabi sendiri juga menyebut bahwa qiyamul Ramadan yang pernah beliau lakukan, kemudian hanya beberapa kali diimami para sahabat itu, beliau menyebutkan keseluruhan itu disebut dengan witir karena jumlahnya ganjil. Yaitu ketika beliau sholat di malam yang ketiga, yakni di hari yang ketiga, yaitu di malam ke-27, beliau menyampaikan ketika ditanyakan apa Nabi jenengan kok tidak setiap malam keluar dan sehingga kami bisa makmum. Nabi mengatakan khasyitu ayyuktaba alaikumul witru. Saya khawatir sholat witir ini diwajibkan bagi kalian. Jadi Nabi menamai sholat yang dilakukan dengan para sahabat berjamaah di waktu Ramadan itu semuanya disebut dengan witir karena memang jumlah totalnya adalah ganjil. Disebut dengan qiyamul Ramadan ya karena memang dilakukan di bulan Ramadan. Disebut dengan salat tahajud juga bisa kalau itu dilakukan setelah bangun tidur. Disebut dengan qiyamul lail, malam, menghidupkan malam ya karena memang dilaksanakan di malam hari. Sehingga tidak ada istilah baku tergantung bagaimana teknis pelaksanaannya. Bisa disebut sholat tahajud, ya karena dilakukan setelah bangun tidur. Disebut dengan sholat witir karena jumlah seluruhnya ganjil. Entah itu 1, entah itu 5, 7 dan seterusnya. Disebut dengan qiyamul Ramadan kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Atau dengan istilah tarawih juga bisa karena dari kata-kata tarwihan yang artinya ada pengistirahatan di situ. Sehingga jamaknya tarawih. Sebelum sholat witir itu sendiri, ya
memang ada riwayat ada sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat iftitah. Karena diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau itu mengawali sholat sebelum yang dibaca panjang-panjang ayatnya itu beliau sholat 2 rakaat ringan. Ya kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu menceritakan bahwa sholat malam Nabi SAW itu jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Tetapi sebelum beliau sholat itu, maka ada 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Ya, dikatakan ringan itu mayoritas di situ Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka ya, jika ada waktu bagi kita ketika bangun malam sebelum masuk kepada sholat ya, tahajud itu, maka disunnahkan untuk mendahuluinya dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat iftitah. Ini kalau dilakukan setelah bangun tidur. Adapun kalau itu sebelum tidur maka tidak ada kesunnahan untuk iftitah 2 rakaat ini. Contoh misalnya akan sholat tarawih. Saya sendiri pernah mengikuti itu waktu ketika di Malang di daerah mana itu dekat Brawijaya itu ikut sholat. Ternyata setelah ba'diyah itu mereka sholat 2 rakaat. Dan itu saya yakin sholat iftitah. Ya, sebelum masuk ke sholat tarawih. Nah, padahal pemahaman para ulama tidak itu, tetapi itu kalau dilakukan setelah bangun tidur. Tujuannya apa? Agar muncul semangat terlebih dulu. Jadi tidak langsung masuk ke tahajudnya, tetapi ada iftitah 2 rakaat. Ya, yang dibaca ringan saja yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, ini bab berikutnya, ini membahas tentang sholat witir secara khusus. Ya, kalau bab yang kita baca tadi, yaitu bab yang terjadi perbedaan antara witir 1 rakaat saja dan witir yang 3 rakaat. Ya, Imam Syafi'i berpendapat boleh bahwa orang yang hendak melakukan witir 1 rakaat saja tidak masalah. Ya, berdasarkan hadis dan juga asar dari para sahabat. Bahkan nanti di bab tentang sholat Ramadan itu beliau cenderung memilih sholat yang 11 rakaat. Cenderung memilih sholat yang 11 rakaat. Dengan catatan kalau dia memanjangkan berdirinya. Artinya surat yang dibaca panjang. Jadi seandainya Imam Syafi'i itu ditanya ke beliau langsung, milih mana 11 dengan 23, maka dari pernyataan beliau lebih memilih 11 dengan syarat bacaan yang surat yang dibaca itu panjang. Ketika beliau menyampaikan seandainya ada yang sholat dengan memendekkan jumlah rakaat dan memanjangkan berdiri, maka itu bagus. Jika ada yang sholat dengan memperbanyak jumlah rakaat dan memendekkan bacaannya, itu juga bagus. Tetapi wal awal ahabbu ilayya, yang pertama tadi lebih aku sukai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya dalam sholat witir ini monggo berapapun yang kita ingin kehendaki lakukan, ya. Yang penting jumlah rakaatnya adalah ganjil sebagaimana penamaan sholat itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya 1, 2. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.